Pada suatu hari, Kesultanan Cirebon itu kedatangan murid Syekh Siti Jenar. Murid Syekh Siti Jenar yang dimaksud ini orangnya sakti, pemirsa, kebal senjata, dan beliau itu datang ke Cirebon dari Bana Keling, dari negara Bana Keling itu dengan tujuan untuk melakukan balas dendam terhadap Kesultanan Cirebon yang dianggapnya telah membunuh gurunya, Syekh Lemah Abang. Kisah mengenai balas dendam murid Syekh Siti Jenar kepada Kesultanan Cirebon ini, pemirsa, dikisahkan dalam naskah Mertasinga. Bahwa dalam naskah Mertasinga itu dikisahkan bahwa murid Syekh Siti Jenar yang bernama Datuk Pardun, beliau ini berasal dari Bana Keling, itu merasa sakit hati atas kematian gurunya Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar yang dieksekusi mati oleh Kesultanan Cirebon. Jadi dalam uraian naskah Mertasinga itu, Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar itu setelah melakukan kesesatannya dan membantu Ki Ageng Pengging untuk merongrong Demak, Cirebon dan Demak ini kan bersatu dan kemudian menangkap Syekh Siti Jenar yang memang tinggalnya di Cirebon. Ditangkap, kemudian diadili dan pada akhirnya dieksekusi mati, kan begitu dalam kisah naskah Mertasinga ini. Nah, Datuk Pardun ini murid Syekh Siti Jenar yang tinggal di Bana Keling ini kan mendengar kisah mengenai kematian gurunya yang dieksekusi mati di Cirebon, sehingga beliau pun ya bertolak dari Bana Keling menuju Cirebon untuk menuntut balas begitu. Namun pemirsa, pada saat Datuk Pardun itu datang ke Cirebon, ternyata Cirebon itu sudah diperintah oleh Panembahan Ratu, oleh cicitnya Sunan Gunung Jati. Artinya Sunan Gunung Jatinya sudah wafat. Sehingga ya meskipun Sunan Gunung Jatinya sudah wafat, Datuk Pardun dikisahkan tetap berniat untuk melakukan pembalasan terhadap orang Cirebon. Adapun pembalasan yang dilakukan oleh Datuk Pardun, pembalasan dendam itu adalah melakukan upaya pembunuhan terhadap Sultan Cirebon kala itu. Nah, singkat cerita pemirsa, setelah melalui perencanaan yang matang begitu, akhirnya pada suatu waktu Sultan Cirebon itu atau Panembahan Ratu I itu berencana akan melakukan ziarah begitu, ziarah ke maham leluhurnya di Gunung Jati begitu dari keraton. Sehingga mereka itu, para rombongan sultan ini kan yang mempersiapkan segala macam persiapannya untuk iring-iringan sultan begitu. Nah, pada saat peristiwa itulah pemirsa, Datuk Pardun ini melancarkan aksinya. Jadi ketika tentara Cirebon itu dari keraton itu iring-iringan begitu mengantar sultannya untuk menuju ke makam leluhur di Gunung Jati, ini dihadang begitu, di tengah-tengah jalan itu dihadang. Jadi para prajurit itu dihadang oleh Datuk Pardun, dan Datuk Pardunnya itu yang menghalang-halangi perjalanan para prajurit itu. Nah, pada mulanya sih ditegur agar Datuk Pardun itu minggir begitu, suruh minggir, dan ternyata ketika disuruh minggir itu tidak mau. Bahkan yang melakukan atau yang memerintahkan minggir itu prajuritnya itu ya akhirnya digampar oleh Datuk Pardun, sehingga terjadilah keributan. Nah, kemudian pada akhirnya pemirsa, perbuatan Datuk Pardun itu pada akhirnya itu ya membuat pertarungan antara prajurit Cirebon dengan Datuk Pardun yang kala itu memang beringas. Terjadi pertarungan hebat begitu. Namun dalam pertarungan itu Datuk Pardun ini pemirsa dikisahkan sangat sakti begitu. Jadi ditebas itu tidak terluka, ya pokoknya segala macam keris, golok dan lain sebagainya itu tidak mempan senjata lah. Datuk Pardun itu dikisahkan tidak mempan senjata dan sangat hebat sekali begitu. Sehingga prajurit yang di depan itu akhirnya
melaporkan kepada sultan, iring-iringan sultan yang di belakang begitu, melaporkan begitu. Dan ya kebetulan sultannya juga, Panembahan Ratunya juga tanya kenapa, kan ada keributan begitu. Nah setelah ditanya diketahui bahwa ada orang yang menghalangi perjalanan, ya rusuh lah begitu. Nah akhirnya Sultan Cirebon kala itu menyerahkan kerisnya, keris pusakanya, tidak disebutkan apa nama kerisnya. Hanya saja kerisnya itu dikisahkan sebagai keris yang berberangka emas begitu. Diserahkan kepada salah satu panglima tempur Cirebon pada waktu itu. Keris itu diserahkan, kemudian dengan menggunakan keris itu akhirnya Datuk Pardun itu dikisahkan dapat dibunuh. Jadi melalui keris itu kesaktian daripada Datuk Pardun itu dibunuh. Namun pemirsa, meskipun sudah dibunuh, dan mayat daripada Datuk Pardun ini dikisahkan apa namanya? Dikisahkan apa, membatu begitu. Artinya tegang gitu mayatnya. Dan mayatnya itu akhirnya ya dikuburkan oleh para prajurit itu di pinggir jalan. Namun setelah dikuburkan itu dikisahkan itu mayatnya itu berdiri lagi. Dikuburkan berdiri lagi. Nah sehingga oleh Panembahan Ratu kalau memang demikian ya sudahlah dikuburkan di tengah jalan saja. Nah akhirnya mayat daripada Datuk Pardun itu kemudian dikuburkan di tengah jalan. Dan ketika dikuburkan di tengah jalan itu dikisahkan tidak bangkit lagi. Itu kisah mengenai Datuk Pardun, pemirsa, murid Syekh Siti Jenar yang dikisahkan dalam naskah Mertasinga.